Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ariel Sawarinjani. Saya dari kelas 3B Manajemen dengan NPM 0211242234. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa mempresentasikan topik yang sangat menarik dengan judul yaitu Komunikasi Lintas Budaya dalam Tim Virtual Global. Alasan saya memilih topik ini adalah karena saat ini dunia kerja sudah berubah dengan sangat cepat. Kita bisa bekerja sama dengan orang dari berbagai negara tanpa harus bertemu langsung. Akan tetapi, pernah nggak sih kalian salah paham hanya karena perbedaan cara komunikasi lewat chat atau email? Nah itu contoh kecil dari tantangan komunikasi lintas budaya yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya, era global dan transformasi digital. Kita hidup di era globalisasi di mana banyak perusahaan kini beroperasi secara internasional. Pandemi dan perkembangan teknologi juga mendorong munculnya virtual teams, di mana tim kerja yang anggotanya tersebar di luar negara saat ini bekerja secara online. Namun perbedaan budaya, bahasa, dan gaya komunikasi bisa menimbulkan miskomunikasi. Bahkan saat ini konflik kecil saja sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Kemudian selanjutnya ada apa itu tim virtual global? Tim virtual global adalah kelompok profesional dari berbagai negara dan budaya yang bekerja bersama secara jarak jauh menggunakan teknologi digital. Dalam tim seperti ini, komunikasi menjadi fondasi yang utama. Karena tanpa komunikasi yang baik, perbedaan budaya bisa menjadi penghalang besar dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian selanjutnya ada tantangan komunikasi dan lintas budaya. Ada beberapa tantangan utama dalam komunikasi lintas budaya. Pada tim virtual diantaranya, yang pertama ada perbedaan zona waktu yang membuat koordinasi lebih sulit. Yang kedua, ada gaya komunikasi yang berbeda-beda. Misalnya orang dari budaya barat cenderung langsung, sementara budaya Asia secara tidak langsung. Yang ketiga, ada bahasa, baik penggunaan istilah, intonasi, maupun humor yang tidak baik selalu bisa diterjemahkan dengan baik. Lalu yang terakhir, perbedaan dalam etika kerja dan persepsi terhadap waktu. Semua ini bisa menimbulkan salah paham jika tidak disadari sejak awal. Kemudian selanjutnya ada studi kasus. Tim multinasional di perusahaan teknologi memiliki tim dari Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat. Orang Amerika terbiasa mengirim pesan langsung dan disingkat. Sedangkan orang Jepang lebih formal dan berhati-hati dalam memberi pendapat. Akibatnya muncul kesan bahwa orang Jepang kurang aktif, padahal sebenarnya mereka hanya menghormati hierarki dan kehati-hatian dalam berbicara. Kasus seperti ini sering terjadi dan menunjukkan pentingnya kesadaran lintas budaya dalam komunikasi tim global. Kemudian selanjutnya ada strategi komunikasi yang efektif. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Kemudian yang kedua, ada klarifikasi maksud pesan sebelum menanggapi pesan tersebut. Yang ketiga, tunjukkan empati terhadap budaya rekan kerja. Dan yang keempat, pelajari sedikit tentang kebiasaan komunikasi di negara mereka. Dengan begitu, komunikasi bisa menjadi jembatan dan bukan hambatan. Kemudian, ada peran teknologi penghubung utama. Teknologi tentu menjadi tulang punggung tim virtual global. Platform seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet memungkinkan kolaborasi lintas negara. Namun teknologi saja tidak cukup karena yang menggunakannya adalah manusia dengan budaya yang berbeda. Jadi, sensitivitas budaya tetap harus diutamakan dalam setiap interaksi digital. Kemudian selanjutnya ada manfaat komunikasi lintas budaya yang efektif. Jika lintas budaya berjalan baik, hasilnya sangat luar biasa. Kolaborasi menjadi lebih lancar dan produktif, kepercayaan antar anggota tim meningkat, konflik bisa ditekan, dan yang paling penting, keberagaman budaya melahirkan ide-ide inovatif. Tim global yang saling memahami akan jauh lebih kuat dan kreatif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Komunikasi lintas budaya bukan sekedar keterampilan tambahan, tapi kebutuhan utama di era global. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, kita bisa membangun kolaborasi lintas negara yang solid dan harmonis.
Mungkin sekian dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ingat ya, perbedaan bukan penghalang, tetapi kekuatan yang menyatukan kita untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.